persyaratan pendaftaran sertifikat pertama kali. Karena persyaratan dan tahapan pendaftaran ini cukup panjang dan memakan banyak waktu, Sobat ATR BPN duduk manis dan siapkan waktu untuk menyimaknya ya. Untuk pendaftaran ini terdapat 2 tahap, tahap pengukuran bidang tanah dan tahap pendaftaran hak atau konversi. Pendaftaran sertifikat pertama kali dibagi menjadi 2 jenis yang berbeda, berdasarkan perolehan jual beli ataupun hibah dan berdasarkan perolehan waris. Bagi Sobat ATR BPN yang belum pernah mendaftarkan bidang tanahnya menjadi sertifikat, yuk kita simak persyaratan apa saja yang harus dilampirkan. Persyaratan yang harus dilampirkan dalam tahap pengukuran berdasarkan perolehan jual beli ataupun hibah, yaitu formulir model A dan formulir pengukuran. Dalam formulir model A berisikan data diri pemohon dan data diri penerima kuasa jika dikuasakan. Jangan lupa tanggal pengisian formulir harus diisi ya Sobat ATR BPN. Jika pemohon sendiri yang mengurus pendaftaran, bagian atas diisi dengan identitas pemohon. Kemudian bagian bawah tidak perlu diisi atau kosongi saja. Namun, jika pengurusan pendaftaran dikuasakan, maka bagian atas diisi dengan identitas penerima kuasa dan bagian bawah berisikan identitas pemohon atau pemberi kuasa. Kemudian, isi nomor surat kuasa dan tanggal jika ada. Lingkari layanan pendaftaran yang sedang Sobat ATR daftarkan. Selanjutnya, kita menuju bagian bawah formulir. Paragraf ini berisikan data bidang tanah Sobat ATR BPN atas bidang tanah hak atau tanah negara. Terletak di tulis nama jalan jika ada. Jika tidak ada, Sobat ATR BPN boleh kosongi saja. Bidang tanah tersebut terletak di desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten atau kota madya mana, isikan sesuai dengan letak bidang tanah Sobat ATR BPN ya. Kemudian kosongkan bagian nomor hak karena Sobat ATR BPN belum memiliki sertifikat. Bagian paling bawah, tulis semua berkas yang dilampirkan. Pada bagian ini kosongi saja ya Sobat ATR BPN. Dan yang terakhir, jangan lupa tanda tangan serta nama terang sesuaikan dengan pihak dengan identitas di bagian atas. Kemudian pengisian yang sama pada lembar warna kuning. Belangko dan map pendaftaran sertifikat dapat diambil di loket kantor pertanahan. Dan persyaratan kedua, surat kuasa mengetahui desa beserta fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi letter C atau petok atau peta blok dari desa. 4. Fotokopi surat kematian dari desa jika ada pihak yang meninggal. 5. Fotokopi KTP beserta kakak, suami, istri, pihak penjual atau pemberi hibah dan fotokopi KTP beserta kakak, pihak pembeli atau penerima hibah. 6. Fotokopi surat bukti kepemilikan atau peralihan setiap riwayat tanah dari desa. Apa sih riwayat tanah itu? Riwayat tanah adalah data detail dari pemilik tanah pertama kali sampai pemilik tanah yang terakhir. 7. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 8. Fotokopi KTP tetangga batas bidang tanah kanan, kiri, depan, belakang. 9. Yang terakhir, foto tag lokasi perbatasan bidang tanah yang dikirim ke email loket kantor pertanahan serta print bukti kirim email menerangkan bahwa Sobat ATR BPN telah mengirim foto tersebut ke email. Sobat ATR BPN dapat mengunjungi link di atas atau di deskripsi box untuk tutorial foto tag lokasi. Dan yang terakhir, khusus untuk perolehan hibah, lampirkan surat pernyataan persetujuan saudara lain beserta fotokopi KTP dan KK. Berkas pengukuran yang sudah lengkap dimasukkan ke dalam map biru seperti ini ya Sobat ATR BPN. Dan untuk mapping akan digunakan pada tahap kedua pendaftaran hak atau konversi. Kemudian berkas tersebut diserahkan ke loket kantor pertanahan. Setelah berkas pengukuran diserahkan, petugas ukur dari kantor pertanahan akan menghubungi lebih lanjut untuk melakukan pengukuran bidang tanah.
Sebelum petugas ukur mendatangi bidang tanah tersebut, siapkan patok atau tanda batasmu terlebih dahulu dan pastikan sudah tidak bersengketa dengan tetangga batasmu ya Sobat ATR BPN. Tahap ini menghasilkan produk peta bidang yang nantinya disertakan dalam tahap kedua, yaitu pendaftaran hak atau konversi berdasarkan jual beli ataupun hibah. Persyaratan yang pertama melampirkan peta bidang asli. Kedua, melampirkan semua persyaratan berkas yang asli yang sama pada proses pengukuran. Ketiga, akta jual beli ataupun akta hibah yang dibuat oleh PPAT atau notaris. Jika perolehan terakhir pada riwayat tanah adalah dari dasar waris, tidak perlu akta ya Sobat ATR BPN. 4. SPPT PBB tahun berjalan asli. 5. Bukti pembayaran BPHTB dan PPH yang didapatkan dari Bapenda dan sertakan pula bukti pembayaran BPHTB dan PPH dari Bank Jatim. Dan jangan lupa semua berkas yang berfotokopi harus dilegalisir di desa atau notaris PPAT ya Sobat ATR BPN. Jika persyaratan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat, berkas segera diproses hingga akhirnya terbit sertifikat. Lalu, apa persyaratan pendaftaran sertifikat pertama kali berdasarkan perolehan waris? Apakah berbeda? Sobat ATR BPN dapat menyaksikan penjelasannya di video selanjutnya.